Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.15. Saya akan membuka acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah join di Fastcom Talk edisi 30 Desember 2020. Perkenalkan, saya Bella Norma Audina, di sini selaku host pada acara Fastcom Talk di sore hari ini. Di penghujung tahun 2020, semoga teman-teman semua yang ada di rumahnya masing-masing, di lokasinya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari pandemi COVID-19 begitu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, cukup menarik dan relevan dengan fenomena yang terjadi pada tahun ini gitu. Tak hanya tahun ini, juga tahun yang akan datang dan juga tahun sebelumnya, yaitu adalah strategi pengembangan produk digital di industri media. Seperti yang kita tahu, saat ini transformasi digital, transformasi berbagai industri telah terjadi, tak terkecuali yaitu industri media. Dan pada sore hari ini saya akan mengajak salah satu narasumber untuk bergabung bersama kita, yaitu Mas Vicky Firdaus, yaitu selaku Product Manager RCTI Plus. Halo. Hai, halo. Halo Mas Vicky. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Udah lama nggak ketemu ya kita ya. Iya, gimana kabarnya Mas Vicky? Alhamdulillah. Bella gimana Bella? Alhamdulillah baik juga. Ini di sini lagi hujan deras cuacanya. Di mana Mas Vicky sekarang lokasinya ada di mana nih? Jakarta sekarang. Posisinya ada di mana? Oh, di Jakarta. Mudah-mudahan tetap aman ya Mas Vicky ya. Amin. Di lokasi yang cukup rawan untuk COVID-19 ini ya. Betul. Keluar lagi loh sekarang apa namanya COVID yang generasi terbarunya, ya kan? Udah mau masuk Asia ini, jadi perlu hati-hati sekali. Iya, apalagi nih lagi liburan akhir tahun, mudah-mudahan semua yang sedang berlibur juga tetap stay safe juga gitu. Betul. Buat yang tidak cuti, mending di rumah. Buat yang tidak cuti kerja, ya kerja Kak cuti ya. Kita mending di rumah ya, di rumah kemudian nonton apa namanya, nonton RCTI Plus, nonton YouTube ya kan, nonton Ikatan Cinta boleh kok. Iya, nonton Ikatan Cinta, tontonan saya itu loh Mas Vicky. Oke. Oh iya, ini sore hari ini. Cinta apa Ikatan Cinta itu? Ikatan Cinta. Kalau belum tahu. Iya, Ikatan Cinta nanti bisa diceritakan sedikit ya. Mungkin menyumbang rating besar di RCTI Plus pastinya. Oke. Hari ini kita ngobrolin apa? Iya, hari ini kita ngobrolin tentang strategi pengembangan bisnis digital atau produk digital di industri media nih Mas Vicky. Sekarang kan yang namanya industri 4.0 itu pasti sudah go digital semua nih. Apalagi sekarang kita mau masuk di tahun 2021 gitu. Nanti pasti akan banyak transformasi lainnya, terutama mungkin di industri media gitu. Nah, di sini nih Mas Vicky selaku produk digital selaku manajer product manager ya di RCTI Plus. Ini aku mau nanya-nanya nih. Mau banyak ngobrol tentang ini gitu. Boleh. Yang pertama nih aku mau tanya, apa ada perbedaan pola konsumsi informasi pada media konvensional sama media digital pada saat ini, Mas? Mungkin dari jenis tayangannya kah, atau ada perbandingan rating antara yang disiarkan di media digital dan yang di media konvensional gitu? Oke, siap. Pertanyaan menarik nih. Jadi ada media konvensional, ada media digital gitu ya. Jadi Iya.
Oke, pengertiannya setiap tahun akan bergeser ya. Kalau dari secara bahasa begitu, jadi media konvensional. Dulu kalau yang sekarang ini media konvensional yang kita kenal adalah TV begitu. Tapi di zaman dulu ketika radio lagi booming, TV merupakan radio yang jadi media konvensional, TV adalah media terbaru lah. Tapi sekarang semakin ke arah sini, semakin internet sudah mulai digemari oleh banyak masyarakat gitu. Berarti media konvensional bergeser, yang saat ini kalau orang-orang kenal adalah TV begitu. Kemudian ada, kalau kita lebih detail lagi, ada yang media itu dari offline kemudian cuman di mirroring ke online, ya kan? Jadi dia itu offline jalan, kemudian di mirroring ke online. Kemudian ada yang kedua itu tipenya adalah memang benar-benar digital, ya ini bisa streaming, OTT ya, kemudian Netflix itu kan semuanya digital gitu. Jadi nggak ada penyampaian ada di offline begitu, jadi pindahkan ke digital. Kemudian perbedaan pola konsumsi, yang pasti yang pertama, jadi ini juga merupakan hasil review selama tahun 2020 ini teman-teman. Jadi perbedaan konsumsi yang pertama, konsumsi yang dirasakan adalah kalau dulu kita semua nonton, ya kan. Sekarang kalau dulu sama sekarang, kalau dulu itu kita biasanya pakai antena gitu ya. Kalau sekarang semua yang pakai data. Jadi pakai datanya akan semakin naik. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian kalau streaming itu kita punya opsi yang mana di digital sekarang kita punya opsi orang itu bisa milih konten mana yang mau ditonton dan konten mana yang nggak mau ditonton. Jadi nggak perlu nunggu gitu. Jadi itu perbedaan yang paling berasa dari sisi pengguna ya, dari sisi konsumsi konten. Kemudian yang ketiga teman-teman, metode atau platform yang dipakai ini sekarang jauh lebih banyak. Jadi nggak cuman sekedar kita biasanya lihat di TV gitu ya, di layar yang terbatas ini, yang biasanya kuota itu terbatas satu. Sekarang kita bisa langsung nonton di media yang lebih kecil lagi. Ini bisa di handphone, atau bahkan sekarang ada TV yang modelnya itu dia cuma keluar suara aja. Jadi bisa di model keluar suara, bisa di model lah itu. Yang ini sekarang kita namanya podcast begitu. Gitu. Jadi secara konsumsi perbedaannya di situ. Cuman secara umum rata-rata media adalah salah satu fungsinya adalah entertain ya. Jadi pokoknya selama user bisa ter-entertain, metodenya gimana itu di nomor sekian gitu. Oh gitu. Jadi pola konsumsi itu juga bergantung juga pada konten-konten yang disediakan di masing-masing jenis medianya juga ya Mas Vicky ya. Betul. Entah itu media digital atau media konvensional, seperti itu ya. Bisa jadi nanti contoh sekarang ya, misalkan kalau kita bilang media digital adalah YouTube, bisa jadi di 10 tahun kemudian YouTube merupakan media konvensional dan akan ada lagi media yang lebih baru lagi gitu. Oke. Jadi setiap media baru nantinya akan setiap media sekarang media baru nantinya ketika ada media baru yang lain, media yang saat ini sedang berkembang bisa jadi media konvensional seperti itu ya Mas Vicky ya. Betul, cepat sekali. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih lebih dalam tentang pengen kepoin tentang RCTI Plus nih, mungkin Mas Vicky bisa sedikit jelasin nih tentang RCTI Plus buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengakses RCTI Plus gitu, karena menurut saya sendiri itu tadinya saya kira RCTI Plus itu semacam TV digital seperti Netflix, WeTV, Mola TV gitu, tapi ternyata setelah ada ikatan cinta ini dan saya mulai nonton gitu, nah itu saya baru tahu nih kalau ternyata itu ada fitur-fitur lainnya juga gitu. Apakah ini namanya apa nih? Apakah aplikasi mass media digital atau gimana Mas Vicky, si RCTI Plus ini? Oke, RCTI Plus dulu basic pertama kali layanan yang pertama kali muncul adalah layanan video ya. Jadi video on demand. Teman-teman bisa nonton konten apapun ya kan, mulai dari konten lokal maupun internasional itu langsung dari aplikasi RCTI Plus tanpa perlu tanpa perlu lagi harus nunggu tayangan itu muncul di TV gitu. Jadi bisa langsung nonton live dan semua tayangan di TV itu semuanya pindah ke tempatnya RCTI Plus. Kemudian RCTI Plus sekarang itu ada 5 pilar teman-teman. Jadi ada 5 pilar Bel. Jadi pilar pertama, kalau kita punya pilar ya. Ada pertama istilahnya kalau di Gojek itu ada GoPay, ada GoSend gitu. Kalau kami ada video. Kemudian yang kedua ada news.
Yang ketiga ada Radio Plus. Radio Plus ini konten audio. Yang keempat itu kita namanya ada talent. Karena kan MNC Group ini salah satu the biggest penyedia konten talent, mulai dari MasterChef, Indonesian Idol, itu kan semua ada di RCTI gitu ya. Kemudian yang terakhir ada game. Jadi kita punya namanya divisi MNC Games yang mana semua konten games nanti akan masuk di sana. Nah, kalau tagline-nya adalah one app in all entertainment. Jadi gitu. Jadi satu aplikasi semua entertain gitu. Jadi itu. Kalau sekarang kurang lebih pengunjung monthly active usernya sih ya 10 jutaan, salah satunya Bella gitu. Oke. Berarti all in one media app gitu ya Mas ya. Semuanya ada, Iya. mulai dari TV, news, radio juga ada gitu ya. Betul. Jadi kita bisa main game juga. Jadi nggak kalah juga sama Shopee ya kan. Shopee kan punya game-game juga. Kita juga ada gamenya loh. Bisa langsung main di aplikasi RCTI Plus. Oke, Gitu. menarik sih. Jadi RCTI ini berarti kalau nggak salah ini rilis bulan Agustus ya Mas ya, 2019 ya Mas. 2019 RCTI betul. Plus ini. Kami baru 1 tahun lebih dikit. Usia masih muda. Usia masih muda tapi udah membuat gebrakan yang luar biasa. Dengan ikatan cinta tentunya. BTW Ikatan Cinta itu original series kita yang kedua. Yang pertama ada namanya lupa aku, Dewa apa gitu, saya lupa. Itu juga viral. Jadi juga viral ya. Kita viral, yang kedua ini tambah viral lagi nih Ikatan Cinta. Oke. Aku ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Untuk merespon tren digital yang berkembang di dunia saat ini, itu termasuk Indonesia, sebagian industri media kan sudah mengembangkan beberapa aplikasi digital. Nah, kalau RCTI Plus sendiri itu aplikasi apa sih yang lagi dikembangkan gitu, yang lagi ibaratnya menjadi prioritas gitu? Oke, sesuai yang Fitur apa yang sedang menjadi prioritas? Oke. Prioritas 5 pilar itu prioritas. Alhamdulillah sudah dirilis di ulang tahun pertama RCTI Plus. Jadi sebenarnya tahun 6 bulan awal itu kita ngerilis dua pilar ya, 2 fitur, yang mana video sama news. Di hari ulang tahunnya RCTI Plus yang pertama kita langsung 5-5-nya kita rilis barengan gitu. Jadi pada saat saya masuk pertama kali itu saya langsung ngerilis dua fitur ya, lumayan lumayan bikin tidak tidur. Rilisnya nggak tanggung-tanggung ya Mas Vicky ya, langsung banyak. Iya, alhamdulillahnya begitu. Nah, kalau harapan ke depannya, yang pasti kita akan berusaha terus menghadirkan konten-konten, menghadirkan fitur-fitur yang memang membuat user kami nyaman gitu ya. Salah satunya tadi konten kalau Ikatan Cinta, Bella aja nonton, kemudian konten-konten yang makin menarik kemudian di lain kesempatan. Kemudian kita juga banyak sekali fitur yang dimunculkan, mulai dari teknologi voting ya, jadi Indonesian Idol kita bisa langsung voting dari RCTI Plus, kemudian nonton premium live event, jadi kita bisa nonton konser, nanti malam kita ada konser teman-teman, kalau mau nonton bisa aja kunjungin RCTI Plus, nanti tinggal beli tiketnya ya, nanti ada konser, terus bisa melakukan live chat secara otomatis, jadi fitur-fitur itu yang akan terus kita kembangkan. Dan roadmap kita panjang teman-teman. Jadi teman-teman kalau kepo ya bisa langsung aja download aplikasinya RCTI Plus gitu. Oke, menarik sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang aplikasi RCTI Plus nih, yang katanya kan roadmapnya juga masih panjang gitu. Sampai saat ini tuh RCTI Plus kan setahu saya itu masih gratis gitu ya Mas Vicky. Apakah mungkin saya yang belum tahu nantinya itu, atau mungkin sekarang ada aplikasi berbayarnya untuk mengakses fitur-fitur tertentu gitu? Insya Allah sampai tahun depan, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau secara plan tahun depan sih tetap akan gratis gitu. Cuman kita akan menyediakan beberapa konten yang memang berbayar, seperti konser tadi. Jadi ada premium konser, itu teman-teman kalau mau nonton bayar dulu gitu. Jadi kita menghadirkan konser yang eksklusif supaya bisa langsung nonton. Kemudian ada beberapa konten yang sifatnya
sifatnya sangat eksklusif, jadi kalau mau nonton juga harus bayar gitu. Tapi secara keseluruhan konten kita kasih free gitu. Oh, iya nggak heran juga kalau sampai visitor per harinya bisa mencapai berapa tadi 10 juta ya Mas ya? Luar biasa Monthly-nya, karena monthly emang active user-nya. ya monthly-nya ya, monthly usernya bisa sampai sebanyak itu gitu karena memang RCTI Plus sendiri masih memberikan akses gratis ya Mas. Betul. Terus yang kedua bisnis modelnya sih memang bisnis modelnya kita nggak ini ya, nggak paid apa namanya paid service seperti kayak misalkan video.com itu kan kalau mau nonton harus bayar. Kita pakai bisnis model yang lain. Nah kalau tanya detailnya kita obrolin aja di belakang gitu ya. Kira-kira Oh, oke. apa gitu. Iya, modelnya bukan seperti TV-TV digital yang lain yang memang harus subscribe berapa bulan baru bisa nonton gitu ya. Tapi ini Ya betul. bisa kasih free ke teman-teman yang pengen akses RCTI Plus, tapi bisnis modelnya bukan di subscribe tapi di jenis yang lain gitu ya Mas Vicky Betul ya. di tempat yang lain gitu. Jadi revenue kita nggak dari user bayar. Oke. Nah, untuk RCTI Plus sendiri, itu apakah juga melakukan investasi yang berhubungan dengan teknologi 4.0, misalkan pengembangan infrastruktur server atau pengembangan situs gitu, atau mungkin ada yang lain, Mas? Yap, itu pasti karena kita bergerak digital ya. Jadi mulai investasi di teknologi yang mulai dari infrastruktur itu pasti hampir teknologi kita kebetulan hampir sebagian itu pakai teknologinya cloud-nya Alibaba gitu ya. Jadi ya terus kemudian pengembangan situs hampir setiap hari kita ada development, terus ada yang lain apa lagi ya. Kalau ngomongin teknologi 4.0, oh ya, saya baru lupa. Saya kemarin ngerilis AI di dalam RCTI Plus. Oh, AI. Iya, jadi sekarang teman-teman bisa nonton sesuai dengan personalize dari user masing-masing. Jadi Bella sukanya apa nanti di data kami apa namanya data semuanya kami analisa, nanti kami sajikan konten-konten yang sesuai dengan yang Bella suka. Jadi per user nanti kontennya beda-beda. Weh, canggih, makin canggih. Gitu ya. Nah, Iya. harus dong, kan teknologi 4.0 gitu ya. Jadi Betul. personalization merupakan salah satu bagian daripada teknologi 4.0. Jadi big data kalau tanya datanya RCTI Plus besar apa? Alhamdulillah lumayan besar gitu ya. Lumayan besar. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mau ingetin buat teman-teman untuk yang punya pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan di kolom komen atau di fitur Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanya. Bisa langsung submit di situ, nanti langsung akan saya tanyakan ke Mas Vicky gitu. Jadi bisa langsung ditanyakan saja di kolom komen atau di fitur Q&A seperti itu. Sambil kita nunggu pertanyaan nih Mas dari teman-teman yang nonton di rumah, aku bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, salah satu solusi untuk bertahan di era digital kan inovasi ya. Kita semua setuju di situ. Entah itu industri apapun, pasti salah satu solusi untuk bertahan adalah inovasi. Nah, kalau industri media ini khususnya RCTI Plus, ini inovasinya apa aja sih yang sedang dikembangkan gitu? Inovasi tadi kan baru rilis katanya ada AI, baru launching dan itu keren banget karena bisa personalize user-user yang memakai RCTI Plus. Jadi tanpa harus kita bingung nonton apa ya, langsung ada rekomendasinya gitu ya Mas ya. Apakah di fitur yang lain selain yang tadi mungkin di fitur entertainnya itu apakah ada inovasi lain gitu yang mungkin sudah atau akan hadir? Oke, kalau inovasi lain, tapi ini buat kejutan aja teman-teman ya. Jadi belum bisa di-share sekarang. Tunggu aja jam nih, waktu rilisnya. Jadi nanti kalau ada info-info baru. Mungkin ada hint-nya Mas, ada bocoran sedikit gitu. Yang pasti pemanfaatan big data sudah mulai kita implement di beberapa feature yang ada di RCTI Plus. Kemudian salah satunya yang tadi itu recommendation content, kita juga ngasih
teman-teman itu bisa langsung jadi apa namanya, bisa ikutan kontes ya, kontes di aplikasi RCP secara langsung, mulai dari proses penjurian sampai nanti proses pengumuman. Jadi nanti bisa langsung jadi artis gitu. Nah, nama fiturnya itu Home of Talent namanya. Jadi dari situ. Jadi Home kalau of mau Talent. jadi artis ya, bisa langsung kepoin aja fitur Ini namanya artis, RCP. kalau boleh tahu artis apa nih Mas? Apa artis dangdut? Apa artis sinetron gitu? Atau semua talent yang nantinya akan dipakai oleh RCTI Plus? Betul, salah satunya itu. Jadi nanti kebutuhan-kebutuhan talent kita itu ya ngambilnya dari aplikasi kita gitu. Kemarin ada talent pencarian penggantinya Didi Kempot. Jadi kita bikin kompetisinya di aplikasi RCTI Plus. Itu yang submit puluhan ribu, ya kan? Alhamdulillah terpilih dan akhirnya masuk TV dia kemarin. Yang juara-juara itu masuk langsung ke Global TV gitu. Terus apalagi ya? Kita ada video, games, news, ada banyak sampai lupa saya. Oke, yang inovasi yang lain yang belum bisa dibocorin, mungkin tunggu aja kabarnya ya. Oke, oke, ditunggu deh kabarnya nanti. Yakin banget nih pasti akan ada inovasi-inovasi menarik lainnya dari RCTI Plus gitu. Terus dari sisi konten nih Mas Vicky, apa sih yang menjadikan RCTI Plus itu lebih otentik dan beda dibandingkan dengan media lain? Apa sekarang ditambah menjamurnya konten kreator atau YouTube itu gimana lagi tuh menghadapi persaingan dari sisi konten? Karena kan sekarang semakin lama apa yang namanya konten-konten kreatif itu semakin banyak gitu, dan persaingannya cukup ketat juga. Nah dari RCTI Plus ini apa sih konten yang sedang dikembangkan gitu untuk menghadapi persaingan di industri kreatif ini gitu? Betul. Jadi di digital itu salah satu kelebihannya di digital ya teman-teman, di media digital itu user bisa milih konten mana yang mau mereka tonton. Jadi nggak terpaku, nggak perlu disuguhin. Jadi bisa mereka tonton apapun gitu ya. Nah ini juga menjadi tantangan buat siapapun media yang baru terjun ke digital atau memang media lama gitu ya. Nah itu yang menjadi challenge buat kita semua. Nah untuk kita sendiri di tempat sekarang, sebenarnya dari media itu kita bermain udah sangat lama ya. Induk kita RCTI sendiri itu udah ulang tahun ke hampir berapa? 35 tahun lebih atau 50 tahun lebih, saya lupa. Ulang tahun RCTI itu. Nah, itu kalau ditanya pengalaman bikin konten, kemudian tim kreatifnya bagaimana, juga luar biasa. Tapi kita tetap terus mengikuti perkembangan zaman yang mana konten-konten sekarang ini, karena kalau kita lihat demografi teman-teman, dulu mungkin demografinya R Plus itu di range antara agak middle ke atas gitu ya. Ternyata sekarang ternyata itu malah kita lihat demografinya dia malah turun. Jadi mulai dari usia 18 itu banyak penonton RCTI Plus. Jadi makanya beberapa konten kita itu sesuai dengan rekomendasi yang di kondisi si user tersebut. Jadi kalau usia 18 kontennya jenisnya apa dan itu yang menjadikan kami, karena kita punya datanya gitu ya, menghadirkan konten-konten original yang memang disediakan khusus dan hanya untuk di RCTI Plus. Itu yang mungkin bisa jadi salah satu bergening RCTI Plus supaya bisa tetap unggul dibanding yang lain gitu. Itu sih. Jadi konten original itu yang pertama, yang kedua tetap konten yang kreatif ya, kemudian sesuai dengan pasar. Jadi kita nggak boleh sampai kontennya ketinggalan pasar karena user bisa pindah kapanpun teman-teman. Gitu ya. Jadi user Harus R Plus relevan dengan ini, pasar ya Mas Vicky ya? iya. Kalau di digital ini user itu sekarang install aplikasi gitu ya, besok bisa install, bahkan nggak usah nunggu besok deh. Kalau sebenarnya kalau dilihat cohort kita itu luar biasa, perkembangan grafiknya itu naik turun gitu. Jadi ada orang yang install 24 core, 24 sudah uninstall. Dan itu yang kalau dari kami tim produk ini membuat gimana caranya user itu retain atau balik lagi ke tempat kita. Ya dengan menghadirkan fitur-fitur yang memang manfaat. Kemudian yang kedua, tetap terus berinovasi di sisi konten, menghadirkan konten-konten yang original, kemudian konten-konten yang memang sesuai dengan market gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan Mas Vicky dari salah satu audiens kita, dari Alexander.
Pertanyaannya adalah, menurut kakak, kenapa sih konten lucu lebih diminati orang ketimbang sains dan lain-lain? Silakan Mas Vicky. Kalau ini saya baca di hasil researchnya ini, YouTube teman-teman. Teman-teman, saya pernah nulis juga konten yang kayak gini nih di LinkedIn. Kalau teman-teman mau tahu hasil tulisan saya bisa langsung kepoin aja LinkedIn saya. Jadi salah satu kenapa konten yang berbau-bau lucu kemudian itu lebih diminati dibanding konten-konten yang sains gitu ya. Karena satu yang pertama adalah orang datang ke digital itu biasanya mereka salah satunya adalah menghibur diri. Makanya konten-konten yang lucu itu menjadi opsi yang membuat orang itu daripada pusing mikirin kerjaan. Kemudian yang kedua, sains itu biasanya pembawa acaranya itu kurang menarik atau artinya konten metode penyampaian kontennya itu kurang menarik. Jadi itu salah satu penyebab yang kadang membuat orang itu cepat bosen. Kemudian beda dong kalau konten lucu-lucu biasanya kan ada backgroundnya, yang background musiknya yang menarik, kemudian membuat hati ini riang gembira. Nah, sedangkan sains itu mikir gitu ya kan. Nah itu, dan itu juga diriset sama edukator-edukator itu biasanya kontennya dalam tanda kutip tidak ini ya, tidak membuat orang itu mau datang berkunjung gitu. Jadi itu sih kenapa yang membuat konten-konten lucu lebih menarik. Dan hal berbau percintaan itu lebih diminati pada zaman now dibanding penting. Yes, karena related teman-teman. Ya nggak sih? Apalagi yang muda-muda nih, entah kimia dan lain sebagainya. Kadang kita biasanya nggak menarik gitu. Beda kalau yang nyeritain adalah orang ahli IT, kemudian topiknya IT itu akan jauh lebih menarik karena itu tadi kuncinya related dengan kondisi yang sekarang. Dan percintaan itu semua manusia mengalami kondisi percintaan. Entah ya, konsep cinta di sini kan ada banyak ya. Cinta kepada yang maha kuasa, cinta kepada sesama ya kan, entah istri atau suaminya atau anak. Atau cinta yang bertepuk sebelah tangan ya Mas. Nah, itu juga boleh. Gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya salah satunya tadi itu kondisi kalau bikin konten teman-teman, kalau bikin konten ini kuncinya juga ya melihat kondisi yang sekarang. Jadi marketnya kayak gimana, sukanya apa, dikasihkan yang itu gitu. Terus nyelipin pendidikannya gimana Mas? Kalau nyelipin pendidikannya bisa sistemnya diselip-selipin ya. Jadi dari 50 misalkan 60 menit, 30 menitnya adalah pendidikan, kemudian 30 menit berikutnya adalah bisa yang sifatnya menghibur. Dan di digital sekarang kan kita bisa di skip kan. Contoh misalkan ada konten 60 menit, kita pengen fokus ke konten yang pendidikan aja, user itu langsung bisa di sidebar dicepetin waktunya langsung ke topik yang mereka memang suka gitu. Jadi yang mau nonton konten lucu ya tinggal nonton konten lucu, yang mau nonton konten yang berpendidikan bisa langsung diarahin waktunya ke timeline yang pendidikan. Jadi gitu sih. Jadi membuat user sekarang makin manja. Tapi ya mau gimana lagi? Kita sebagai pelayan customer gitu ya kan. Ya sudah, terima kasih. Tapi kalau boleh komen sedikit tentang pertanyaan tadi, kenapa sih sekarang lebih banyak yang suka konten lucu daripada sains dan lain-lain? Apalagi menurut aku sekarang itu kan kita sedang menjalani yang namanya hidup di tahun pandemi, di masa pandemi, yang mana kita harus banyak stay di rumah. Tentunya kita lebih banyak membutuhkan entertainment daripada knowledge menurut aku ya. Jadi akan lebih rating untuk konten-konten hiburan itu pasti akan lebih naik daripada konten-konten yang berbau edukasi. Mungkin seperti itu ya. Kalau dilihat dari keadaannya. Konten apa yang paling sering ditonton nih tentang lucu-lucu nih? Tentang lucu-lucu, apa ya? Biasanya reaction. Misal kayak ada orang nonton video apa, terus ada reactionnya apa gitu. Lagi nge-review apa.
Terus tapi kalau aku sih kalau aku hiburannya itu lebih kayak konten-konten masak atau konten-konten kuliner gitu, karena kan kita lagi terbatas nih mobilitasnya gitu. Jadi kadang aduh pengen pengen makan apa, pengen jalan-jalan kemana, ya udah aku sebenarnya lebih sering nonton konten-konten lama yang jalan-jalan atau yang berbau kuliner gitu, karena mengobati rasa rindu gitu. Asik. Malah jadi curhat gitu Mas Vicky. Sama percintaan juga ya cuma itu doang yang aku tonton Mas, karena itu kemarin butuh tontonan, terus dia beberapa kali muncul Karakter di siapa yang explore paling disuka, Bel? Instagram. Dari Ikatan Cinta karakter yang mana? Karakternya Karakter Al dong, Aldebaran. aduh. Udah kaya Aduh raya ketahuan kan? jadi nonton sinetron. Tahu aja selera mama-mama nih. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan silakan, karena waktu kita semakin terbatas. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan buat Mas Vicky, boleh langsung submit aja di kolom komen atau di fitur Q&A. Terakhir Mas Vicky, pertanyaan dari saya. Seorang profesor tuh pernah bilang kalau organisasi media hanya akan selamat dari kesulitan jika mereka menyesuaikan konten dengan media digital baru. Kira-kira model gambaran konten seperti apa sih yang selama ini diminati oleh generasi milenial yang bisa kita bilang itu lebih banyak mengkonsumsi media digital ketimbang media konvensional sendiri? Oh. Oke. Pertanyaan berat tapi menarik juga. Tapi jawabannya panjang kali lebar, kali tinggi sedalam lautan. Oke, kalau ngomongin itu teman-teman, jadi pertama dikembalikan dulu ke resource-nya ya. Jadi resource-nya, karena misalkan kalau kita bikin konten gitu ya, resource-nya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah target market-nya. Jadi target market ini yang akan mendrive kita mau bikin konten yang model apa gitu. Nah, contoh misalkan nih untuk usia, misalkan kita punya target market usia dari 17 sampai 24. Kemudian kita lebih dalam lagi, niche-nya itu lebih suka konten apa gitu ya. Kemudian karena dari situ kalau udah keluar niche-nya, dicek dulu niche ini sudah berdarah-darah atau enggak gitu ya. Artinya konten ini sudah banyak yang bikin atau belum di bagian niche yang di sini. Kemudian opsi selanjutnya lebih dalam lagi, kira-kira kalau seandainya model bisnisnya adalah misalkan dapat duit dari brand gitu ya, dapat iklan gitu. Nah, kira-kira banyak nggak yang mau ngiklan di niche yang sebelah sini? Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu. Nah, kalau di industri media yang paling pasti sih, satu, kemudahan user mengakses konten yang kita bikin, ya kan? Sebenarnya nggak harus app teman-teman, jadi tapi dan RCTI Plus pun nggak cuma ada di apps ya, tapi all platform. Ya Allah. Jadi kita ada di web, kemudian mobile web juga ada, Android ada, iOS juga ada. Jadi kemudahan akses yang pertama itu. Yang kedua, konten yang related dengan target yang kita miliki, gitu. Terus apalagi ya strateginya ya? Mungkin itu sebenarnya poinnya di sana sebenarnya, enggak ya, kurang lebih di sekitar situ aja sih. Kalau mau mendalami lagi, nah itu nanti framework yang dipakai tergantung ya, beda-beda. Nah, mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut, kira-kira framework apa yang bisa cocok pakai gitu ya. Oke. Oh iya, tadi ada satu pertanyaan yang ketinggalan nih, yang aku juga kepo pengen tahu. Sebenarnya dari antara RCTI Plus dengan RCTI-nya sendiri itu apakah satu manajemen atau memang ada konvergensi antar unitnya gitu, Mas? Satu manajemen di bawah naungan MNC Group. Jadi PT MNC. Iya, PT. Itu perusahaan sudah TBK, teman-teman. Kalau mau lihat kondisi keuangannya bisa langsung lihat aja. Jadi bisa dibeli juga sahamnya dan bisa tahu kegiatan konten-konten apa, atau biasanya setiap tahun itu kan kita ada laporan ini ya, laporan ke investor gitu. Jadi bisa dilihat apa aja yang sudah dilakukan. Nah, di MNC Group itu unit bisnisnya banyak gitu ya. Kalau di industri TV itu ada 4 TV, mulai dari
RCTI yang paling tua, paling senior dan paling banyak usernya. Yang kedua ada MNC TV, kemudian ada GTV, ada iNews TV. Itu yang di industri media. Kemudian industri di media kok ini apa namanya yang berupa berita itu ada banyak lagi, ada Okezone dan kawan-kawannya. Terus ada di media digital itu juga produknya banyak ya. Ada berapa ya kemarin itu pada saat saya training waktu jadi karyawan pertama itu ada lebih dari, kalau nggak salah ya, lebih dari mungkin ada 100-an produk yang sudah dirilis ke market yang saya juga nggak hafal. Saya salah satu produknya adalah RCTI Plus gitu. Jadi sebenarnya satu manajemen. Oke. Jadi RCTI Plus itu satu dari sekian banyak produk ya Mas Vicky ya? Iya. Yang sudah dirilis ya? Oke, banyak juga 100. Satu dari 100. Oke, ini ada Saya pertanyaan berapa, dari 50 berapa? Kalau nggak salah, saya ingat saya di 56 atau berapa gitu. Total produknya RCTI ini apa namanya MNC Group itu. Jadi ada 56. Oke, ini aku bacain pertanyaan selanjutnya ya dari audiens di kolom komentar. Ini dari Alexander lagi, apa sih plan dari RCTI Plus di tahun 2021? Tadi kayaknya udah dijawab sama Mas Vicky. Ini di atasnya nih ada pertanyaan gitu ya. Di atasnya ada pertanyaan. Tanya ke kakak host, kakaknya single ya? Jawabannya silahkan tebak sendiri. Kalau jawabannya benar, aku kasih hadiah ya. Kalau minta nomornya bilang ya, nanti DM aku aja tak kasih nomornya. Oke, langsung ke pertanyaan yang di bawahnya aja, karena pertanyaan di atas itu aku lemparin lagi buat tebak-tebakan. Ayo jawabannya apa gitu ya. Ini apa sih plannya RCTI Plus di 2021? Tadi udah dijawab kayaknya sama Mas Vicky ya. Kalau plan 2021 nanti ditunggu aja kejutannya. Jadi kalau mau tahu silahkan install aplikasinya di Play Store gitu, atau di iPhone juga, di ini juga bisa ya Mas ya? Bisa. Di Apple Store juga bisa. Oke. Terus yang pasti sih, dari ICE melayani user lebih banyak gitu. Oke. Dari ICE Ganesha, manajemen konvergensi antar media cetak, televisi dan platform digital seperti apa sih gambarannya Mas Vicky? Karena kan RCTI Plus ini konvergensi antara berbagai media massa kan Mas, ada cetak, ada televisi, ada platform digital gitu. Konvergensi apa BTW? Sorry. Konvergensi itu seperti apa ya? Penggabungan, bukan ya? Aku juga agak miss di sini. Konvergensi yang dimaksud itu yang seperti apa? Manajemen konvergensi. Bentar, saya lagi buka laptop nih. Coba ya, kita cari. Konvergensi adalah penggabungan atau pengintegrasian media. Penggabungan. Ada. Yes, iya, konvergensi. Manajemen. Waduh, manage gambarannya kayak gimana ya? Oke. Sebenarnya tujuan daripada konvergensi adalah kita bisa melayani user sebanyak mungkin dan di berbagai platform, gitu. Contoh misalkan user yang suka dengan media berupa bacaan bisa langsung nonton di website berita, gitu ya. Kemudian yang kedua, media yang suka user yang suka bentuknya video bisa langsung dipindahkan nonton di RCTI Plus, gitu. Jadi terus kemudian penggabungan yang paling simpel adalah semua konten yang kita miliki itu semua bisa ditonton di RCTI Plus. Jadi seluruh kontennya MNC Group, ya MNC Group mulai dari konten TV-nya, news-nya, terus konten-konten games-nya, karena MNC Group punya apa namanya unit bisnis namanya MNC Games, itu bisa, nah itu bisa ditonton di RCTI Plus. Jadi RCTI Plus itu salah satu tempat seluruh konten dari MNC Group itu berkumpul gitu. Terus kemudian manajemennya gimana manajemennya gimana ini? Oke, obrolan yang cukup lebih detail ini. Manajemen gimana ini? Manajemen konvergensi antar media cetak. Ya, kalau di RCTI Plus metodenya adalah kita nyediain fitur-fitur yang memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Contoh video, kita ada pilar video. Kalau untuk yang konten yang berupa berita, kita ada pilar news, gitu ya. Kalau terus konten yang berupa audio,
Kita punya radio, punya beberapa podcast juga. Nah, itu di Radio Plus. Gitu sih kurang lebih manajemennya. Jadi one app on all entertainment gitu. Oke. Oke. Mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Mas Vicky sudah cukup jelas ya. Aku lihat di kolom komen belum ada yang ditanyakan lagi, dan pertanyaan dari Gak ada yang nanyain ya cara bikin produknya gimana gitu ya. Saya tadi kan bahas tentang RCTI Plus ya kan. Ini kan kita ngobrolin tentang produk digital. Produk digital berarti kan sisi apps. Oh, iya. Nah, kebetulan. Oke, aku nanya deh ya udah kalau kayak gitu aku nanya ya. Gimana sih Mas pengembangan produknya RCTI Plus sendiri? Mas Vicky selaku product manager pasti tahu betul soal ini gitu. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman gitu. Gambaran besarnya seperti apa? Oke, gambaran besarnya yang pasti ya kalau teman-teman pengen jadi seorang product manager juga tahu dulu kondisi internal dari si perusahaan tersebut. Jadi MNC Group ini sebesar apa perusahaannya, dia punya apa aja, nah gimana caranya itu bisa di-provide langsung di RCTI Plus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu usernya apa ya kan, terus sama visi misi si produk yang kita bikin gitu. Nah, itu baru dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah, biasanya yang kita bikin kan ada apa namanya product requirement ya. Ya, product requirement itu yaitu kita mau apa, nanti fiturnya apa aja, UI-nya kayak gimana, kemudian flow aplikasinya kayak gimana, ada di situ sih. Gitu. Terus strategi pengembangan yang pasti industri media ini super cepat teman-teman. Jadi dan biasanya itu karena sudah ada brand besar yang naik duluan ya kan. Contoh misalkan YouTube begitu ya. Biasanya yang baru-baru ini akan dibandingkan dengan si YouTube gitu. YouTube lo bisa kayak gini, dengan kita kok nggak bisa kayak gini. Nah itu challenging juga tuh. Jadi makanya di tempat kita ini, wih luar biasa. Produksi itu nggak pernah berhenti gitu. Dan setiap pilar itu kan kita punya squad masing-masing ya. Satu squad itu lengkap. Ya ada tim mobile engineer, kemudian tim, pokoknya semua satu squad itu handle satu apa namanya satu pilar yang setiap hari itu dia nggak pernah berhenti gitu. Kalau metodologi yang kita pakai, kita Scrum ya di sini ya. Developmentnya pakai Scrum, terus apa lagi? Secara pengembangan produk. Itu sih. Berarti memang di setiap jenis produk masing-masing itu udah ada dedicated tim sendiri yang fokus di situ ya, Mas ya? Betul. Oke. Buat teman-teman yang mungkin tertarik nih, Fascom lebih tahu sebenarnya sih. Gimana cara bikin produk yang benar. Betul. Kalau misal teman-teman ada yang tertarik nih pengen jadi kayak Mas Vicky, pengen jadi product manager, bisa ikutin tips-tipsnya di akun LinkedIn-nya Mas Vicky ya Mas ya? Ya. Bisa langsung add. Aku bener-bener tahu aja nih. Promo juga nih. Iya, banyak konten-konten menarik yang di-share sama Mas Vicky di situ, banyak insight menarik yang di-share di situ. Jadi kalian bisa langsung follow LinkedIn-nya atau follow add ya. Nah, mungkin dari Mas Vicky juga bisa ajak dong followersnya buat follow Fascom gitu, Mas. Ya sudah dong. Sudah ya. Iya, jelas. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita yang penonton di rumah. Dan dari pertanyaan aku juga sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak Mas Vicky sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumbernya Fascom Talk pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Vicky bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah insight dan juga bisa bermanfaat buat kedepannya. Dan mengingatkan juga buat teman-teman yang mungkin tadi kelewatan nih, ketinggalan dan mau nonton tayangan ulangnya, bisa langsung nonton Fascom Talk-nya di IGTV Fascom. Setelah ini akan kita upload gitu. Jadi jangan khawatir, ada tayangan fullnya di IGTV Fascom gitu. Dan saya kasih tahu juga untuk teman-teman bahwa Fascom Talk edisi 30 Desember 2020 adalah
episode terakhir dari rangkaian Fascom Talk di tahun 2020. Tapi tenang aja, bisa dinantikan di tahun depan akan ada event-event menarik lainnya dari Fascom, jadi stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Fascom dan juga sosial media lainnya. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Vicky sudah join dan juga terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah join di sore hari ini. Sampai ketemu di Fascom Talk edisi 2021. Gitu. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.